jumlah. Sebenarnya Bante lupa hitung. Nah, kalau Bante tawan bisa hitung, saya nggak bisa hitung. Karena ini pertama kali ulang tahun. Padahal udah lahir 70 tahun. Nah, jadi baru anggap aja lahir menjadi untuk timbulkan kebahagiaan kita bersama. Singkat kebun atau pondok meditasi Asri Jaka Sempurna ini dengan mengucapkan terima kasih kepada jabatan kepada Bante yang utamakan itu adalah keluarga besar dari ada dua. Nah, kalau jasa akar pohon di sini adalah satu orang tua Josephine, Ibu Nani ya, betul nggak ya? Ibu Nani Sinta Dewi. Ibu Nani Sinta Dewi. Ibu Nani Sinta Dewi. Telah pada waktu itu, mundur aja 17 tahun yang lalu kalau disebut mulai dikit. Beliau pada waktu itu Bante ada di Purnamenta, sedang memimpin meditasi di Wihara Purnamenta. Akhirnya beliau waktu itu ke sana, ke Purnamenta. Lalu ada sampaikan sesuatu kepada Bante bahwa Bante mohon perkenankan untuk bisa tidak kami sebagai anak-anak, 4 anak, kalau nggak salah satu Josephine, kedua Febrian. Febrian. Ya. Ya, itu cowok, Josephine cewek. Yang ketiga itu Mega. keempat. Kalau nggak salah Joshua. Ya, ada 4 anak. Katanya mami, disebut mami, baru meninggal dunia yang sebulan, kalau nggak salah. Ya, 1 bulan atau 7 hari kalau nggak salah. Waktu itu bahwa mami punya sebuah pondok yang ada di Bekasi, pengen untuk cari orang dilanjutkan untuk tempat meditasi. Meditasi itu adalah dulu di sini, gak masalah, ini masuk di depan. Kalau potong di sini bukan ini yang kedua kalinya. Yang pertama yang ini artinya dari Mami Josephine, yang di situ ada satu disebutkan putih di sini, satu ini seperti pondok pendek tetapi atapnya seng, nah pakai kayu masuk. Di belakang ini juga ada, kalau tidak yang ini pohon rambutan ini waktu itu tinggi 2 meter ini waktu dimulai. Kalau ukur pohon yang gede ini 2 tahun. Nah, begitu Bante juga ada bangun balai juga di sini seperti bambu untuk istirahat. Suasana itu kebun rambutan di sini. Dan juga beliau cerita bahwa sedang cari orang untuk diterima karena di sini untuk lanjut cita-cita mami. Cita-cita mami artinya cari biku untuk pegang kebun ini supaya mami cita-cita tercapai. Jadi pondok untuk meditasi itu awal orang. Keluarganya ada 4 anak. Papa mama sudah nggak ada. Dulu waktu sedang juga mungkin nggak jauh sama saya mengetahuan karena beliau datang tidur di tanah sebelumnya. Nah, di sini belum disentuh, masih punya orang lain, belum beli. Waktu itu ada 2 empang di situ buat mancing ikan. Di sini ada 9 rumah pemulung untuk mereka tinggal karena tanah kosong. Lalu mereka itu seperti tidak tahu keluarga yang punya tanah itu siapa yang punya. Waktu itu ini tidak ada jalan keluar, ini dinding pakar simen. Kita masih pakai di kebun itu. Dulu Bante juga tidur di pohon mangga di situ. Nah, di sini
di sini juga di sini kosong semua, di sini tidak ada orang. Nah, lurus aja. Nah, kemudian, nah setelah omong begitu, beliau ajak saya ke sini, ajak saya ke kebun ini. Waktu itu ketemu mendiang almarhum RT, Pak Nurali. Nah itu masuk ke pintu ini, bukan pintu lah, seperti pintu biasa aja yang ada kawan doang. Nah, harapan supaya dua tanah di sini sama ini jadi masih satu keluarga. Setelah itu lihat di sini langsung beliau diberikan ke Bante untuk dilanjutkan cita-cita niat luhur kepada Bante itu demi mami yang telah meninggal dunia. Nah, ini keluarga yang sampaikan ke Bante. Pada waktu itu beliau suruh kami, khusus Bante, saya sendiri dan juga yang mulia Bante Uksin, untuk secepatnya bikin yayasan. Setelah itu kalau sudah miliki yayasan akan dihibah tanah ini ke yayasan. Kalau ini disebutkan surat kejadian. Nah, ini pertemuan pertama satu keluarga sama Bante, itu ada kejadian begitu. Ada sudah lama saya juga sibuk dengan babat, sibuk dengan bangunan yang sangat sederhana. Tahu nggak, ini bambu ini 10 tahun lebih loh. Ini bukan baru. Ini cukup lama juga, ganti yang seng dulu. Nah, dulu kalau mau cek jantung boleh tidur sini, karena kalau musim nangka sama mangga sama nangka unik gitu. Kalau mangga itu jatuh itu lumayan, apalagi Pak nangka. Kira begini jatuh ke seng, dirasakan, nah itu gempa bumi. Nah itu dulu. Nah, jadi kami babat lumpur aja waktu awal-awal juga sudah mulai dikit-dikit untuk ajak umat bermeditasi. Nah setelah itu Bante juga intip tanah, ternyata ada rezeki saya. Cari orang, ternyata ada ketemu orang pemilik tanah ini. Jadi putih dua dulu sampai belok L ke pintu masuk. Nah itu beli baru. Dan kalau ini mau hibah itu beli baru, nyambung kurang lebih 2000 lebih dari putih. Lalu Bante bikin putih di situ dan putih di sini, buat jaga pintu di situ. Nah itu setelah dibeli, kalau waktu itu kan masalah 300.000 per meter. Mungkin nanti kalau salah ingat mungkin ulang lagi dari Pak Kimling. Nah dulu kita beli, tidak tahu dengar gosip sekarang bisa 3 juta. Nggak tahu bisa kurang lebih semurah-murah di sini sudah 3 juta. Ya kalau waktu Bante beli 300.000. Nah ini nggak tahu murah atau mahal, tapi segitu. Nah jadi beli nyambung akhirnya bangunan. Nah, bangunan tempat ini sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya dilanjut kepada murid Bante atau anggota di Musangka Puteran kedatangan bantu Bante di sini. Akhirnya Bante juga kesibukan pulang balik koordinata ke sini. Ada juga dari sini waktu Bante juga sedang berkembangkan lagi juga di Megamendung. Nah, dari Megamendung juga sibuk lagi di Bali. Jadi agak semakin menjauh dengan pondok secara tanggung jawabnya. Maka jadi akhirnya ketemu jodoh pasangan pondok adalah yang mulia Bante kawan yang lama. Yang lain mungkin bertahun-tahun ganti-gantian, nah kan. Tetapi yang paling lama sekarang sangat dapat berkembangkan yang dirasakan sampai sekarang. Jadi semua di sini dengan Bante merasa itu tentang meditasi. Kenapa? Karena yang punya tanah itu suka banget meditasi. Kalau nggak salah yang kita duduk di sini, kalau tidak salah itu dari mendiang Bante apa ya di Bali itu. Bante tidak ketuku. Bante tidak ketuku. Kalau di situ Mami, Nani Sinta Dewi. Ini ada 2, 3 saudara di sini. Saudara Bante beri baru, Bante Kamsai. Ini yang mulia Bante tidak ketuku itu Ibu Nani. Jadi 3. Nah, seperti 3 orang berjasa akarnya
bangun keyakinan kepercayaan kepada Buddha Dhamma di sini, ya, maka itu singkatan untuk pondok. Dulu nama bukan ini, dulu namanya waktu itu cita-cita kita karena lihat dekat pasar Keranji Bante kasih namanya pondok meditasi asli Keranji dulu. Akhirnya masyarakat kasih gosip ke Bante, Bante kayak salah alamat. Kenapa salah alamat? Di sini bukan Keranji Bante, Keranji di situ. Di sini apa? Jaga Sempurna. Berarti di sini pondok buat meditasi, jaga baik-baik sampai sempurna. Oke nggak? Nah, berarti intinya ujung-ujungnya sempurna, ya. Bukan lokok loh. Nah, ini adalah pondok buat meditasi asli alami, jaga baik-baik, dijaga dilawat sampai praktekkan sempurna. Menjadi pondok tempat tinggal buat meditasi dengan alami asli, lalu jaga untuk sampai sempurna. Oh enak juga. Nah, jadi sekarang saya tidak bisa melupakan jasa kita berbuat baik. Jangan merasa milik. Tidak ada aku, tidak milikku, mungkin lebih baik. Karena begitu, Bante juga nggak berani bahwa milik Bante kamu saya. Karena Bante juga manusia yang lahir dosa sakit dan kematian. Betul kan? Saya untungnya keyakinan kepercayaan saya duluan itu doang. Maka sekarang Bante juga yakin kepercaya kepada yang mulia Bante tawan lagi gitu. Nggak tahu yang akan datang siapa-siapa lagi. Kamu saya ini ujung-ujungnya milik Buddha Dhamma. Ujung-ujung sampai kapanpun. Sebenarnya boro-boro ujung-ujungnya adalah Buddha. Boro Buddha, boro Buddha. Tersalah ujung-ujungnya milik Sang Buddha. Betul, walaupun ditaruh di tanah Jawa Tengah, ujung-ujungnya Buddha adalah Buddha. Betul kan? Ini juga ujung-ujungnya kah buat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka dengan senang hati di wajah kita sangat orangnya sedang merhati semua. Baik dari Ibu Cinta Dewi juga suka samadhi, yang mulia almarhum Bante, kita juga suka meditasi, kita juga nyaman kita sekarang suka meditasi juga. Maka dengan umat di sini Bekasi itu saya yakin mereka itu senang ada di sini. Kenapa? Anda lihat dari kalau hitung hut ya kan 7 tahun sampai sekarang itu mereka semua rata-rata punya kebun, punya tanah, punya rumah daerah di sini banyak sekali dulu. Dulu saya kenal daerah di sini saya kenal. Nah, tadi sekarang banyak yang ke Cikalang ke daerah di samping. Maka jadi Bante titip kepada kita, kepada umat semuanya, Bante satu pun orang Bante nggak bakal lupa kita. Lama pun saya tahu, baru pun saya tahu, dan semua itu baik-baik. Dan juga semua itu sukses untuk selama-lamanya ini. Mereka itu sangat luar biasa. Belum ada satu umat pun merasa itu membosankan kebun ini atau pondok ini. Seperti di belakang ini juga bukan orang baru, kita kan orang lama semua, dengan dari nyaman hati awal. Maka terima kasih semua yang ucapan kata duka takbir kita kepada para semua umat yang berniat untuk berdana tempat ini kepada kita, dan juga berniat untuk kita jaga dilawat dengan baik. Maka hari ini ada muncul 17 juga, nggak mungkin tidak muncul satu dulu, barusan ada 7, betul nggak? Maka sekarang puncak terima kasih kepada yang mulia Bante atas tepuk tangan buat beliau. Karena bangunan semua ini beliau ini kalau mau terima kasih dekor semua, terima kasih Bante Lung. Ya karena ini senian paling seluruh wihara sekarang kalau tidak ada Bante Lung tidak ada seni. Tidak ada dekor-dekor begitu. Ini semua di tangan Biku Sangha yang cita-cita umat juga. Semua banyak umat Bante saya bisa dana, saya nggak bisa dekor. Bante Lung juga bilang saya bisa dekor, saya nggak bisa dana. Oh cocok. Pasangannya cocok banget, dua orang yang omong. Saya bisa dana, saya nggak bisa dekor. Bante Lung, saya bisa dekor, saya nggak bisa dana. Oh jodoh banget. Nah jadi banyak warna-warni sekarang. Terima kasih kepada semua pihak, baik dari dapur, baik dari tempat sekarang berkembang semua ini
ide ucapan perbuatan yang sangat mulia dan untuk kita semua semakin maju bersama. Anumodana terima kasih ya, semoga pondok meditasi asri Cakra Sempurna ini menjadi Buddha Dhamma Sangha yang seolah ini supaya umat pun juga punya rumah seindah begini tengah-tengah masyarakat yang sudah banyak bangun, kita juga masih banyak cinta alam. Maka semoga berbahagia, kebijaksanaan, sempurnaan bersama-sama. Anumodana sampai sata bawantu sugitata. Sadu, sadu, sadu. Baiklah.